Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video materi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, Bapak menyampaikan topik atau tema layanan tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Setelah kalian menonton video ini, anak-anak sekalian, diharapkan dapat pertama memahami pengertian lalu lintas, kemudian kedua memahami tertib berlalu lintas, ketiga memahami cara aman dalam berkendara, kemudian yang keempat adalah manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan. Pastikan anak sekalian, kalian bisa menonton video ini dari awal hingga selesai sehingga kalian memahami materi ini dengan utuh. Baik, karena sekalian kita mulai dari pengertian lalu lintas. Pengertian lalu lintas menurut Jayusman tahun 1976-50 bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak atau bolak-balik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Purwodarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1993-55 menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perihal persalanan di jalan dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak. Anda sekalian, setelah kalian memahami apa itu pengertian lalu lintas, maka yang kedua adalah bagaimana kalian bisa memahami tertib berlalu lintas. Yang pertama adalah memakai helm dengan benar. Maksudnya adalah dengan memakai helm yang benar ini, anak-anak tentu fungsinya adalah untuk melindungi kepala dari goncangan, benturan, dan benda keras yang akan jatuh ke kepala kita. Ya, dengan kata lain bahwa dengan helm ini insya Allah bisa melindungi kita dari goncangan benturan tadi, dan dengan helm ini kita akan lebih nyaman dan aman. Jadi pastikan kalian memakai helm dengan benar. Kemudian yang kedua, memakai jaket dan pelindung pada siku dan lutut. Ini tentu tujuannya adalah buat berjaga-jaga agar ketika tiba-tiba terkena halangan akan mengurangi rasa sakit. Dan yang ketiga adalah memakai dua kaca spion. Nah, ya, dari di gambar ini kan bisa lihat mana yang benar ya, yang baik ya, jangan diikuti yang jelek ini ya, yang tidak baik. Jadi memakai dua kaca spion. Ini tentu dengan kaca spion ini sangat berperan penting saat perjalanan, apalagi saat kita menyelip atau menyalip. Kita menggunakan kaca spion untuk melihat keadaan dari belakang. Jadi kalau di gambar ini tidak ada spion ya jangan ditiru ya, ini gambar bayangkan bahwa kendaraan atau motor yang kalian gunakan itu memakai dua kaca spion. Begitu juga kalau berkendara mobil, juga apalagi naik mobil ya, untuk kaca spion ini sangat bermanfaat sekali untuk melihat keadaan dari belakang ketika kita mau menyalip. Kemudian yang keempat, lengkapi dengan speedometer. Jadi alat ini sangat penting kita gunakan untuk mengukur seberapa cepat kendaraan kita melaju. Jika kita tidak menggunakannya, maka kita akan lupa dengan kecepatan yang telah kita tempuh. Jadi sebagai pengontrol ya, pengontrol kecepatan kendaraan kita atau kecepatan yang kita gunakan. Kelima adalah nyalakan lampu utama setiap saat. Hal ini telah diteliti dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan
Nah, sekarang apalagi kendaraan sekarang sudah rata-rata menggunakan lampu utama ya, terutama kendaraan bermotor. Keenam, taatilah rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas sangat penting diperhatikan karena telah dirancang khusus untuk keselamatan pengemudi. Nah, lampu lalu lintas, marka jalan, itu rambu-rambu stop, dilarang stop, gitu ya. Dilarang parkir, misalnya gitu, dilarang parkir di sini ya, itu beberapa rambu-rambu lintas, dan tentu sedapat mungkin kita bisa mentaati semua rambu-rambu lalu lintas. Kemudian tertib lalu lintas yang ketujuh, anak-anak sekalian, adalah jangan lupa membawa surat-surat SNK dan SIM. Ini sangat penting karena akan selalu diperiksa oleh Bapak Polisi di jalan raya. Nah, biar tidak kena tilang ya. Jadi kalian jangan lupa membawa kalau dalam kendaraan bermotor, jangan lupa membawa surat-surat SNK dan SIM. Nah, jadi pastikan kalian sudah punya SIM. Nah, ini juga penting karena sebagai syarat atau izin mengemudi. Anda sekalian, kemudian setelah kalian tahu beberapa tertib lalu lintas, maka berikutnya adalah bagaimana cara aman berkendara. Pertama adalah lakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan Anda. Nah, ini apapun kendaraan kalian, baik mobil atau motor, tentu pengecekan terhadap mesin kendaraan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sebisa mungkin apabila kita akan melakukan perjalanan jauh atau mudik misalnya, satu hari sebelum perjalanan untuk lakukan pengecekan dan servis ringan terhadap mesin kendaraan kalian atau kita, termasuk kondisi tekanan udara, ban, ya, tekanan udara ban maksudnya, minyak, oli, kondisi rem, kaca spion, dan lampu. Jadi pastikan bahwa kendaraan yang kalian gunakan atau yang kita gunakan itu selalu diadakan pengecekan rutin. Tentu tujuannya agar lebih enak dipakai, lebih aman dalam berkendara. Kemudian tips atau cara aman berkendara yang kedua adalah jangan lupa membawa kelengkapan surat kendaraan. Nah, apa saja kelengkapan surat kendaraan itu? Ya, tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwa surat-surat itu seperti ya SNK tentunya ya, membuat kalian merasa aman di jalanan. Periksa SIM dan juga SNK kendaraan. Dengan adanya kelengkapan surat kendaraan, maka Anda atau kalian terhindar dari rasa takut ditilang sama polisi. Yang ketiga, membawa kelengkapan keamanan. Nah, tentu bagi pengendara motor, helm merupakan hal yang penting untuk menjaga kepala kalau terjadi benturan. Di samping itu melindungi mata dari debu jalanan. Nah, jangan lupa untuk membawa jaket, sarung tangan, dan memakai sepatu. Jika kalian menggunakan mobil, gunakan selalu sabuk pengaman, ban serep, dan juga persiapan B3K dalam mobil kalian. Nah, ini tips ya anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa dipenuhi. Dan yang keempat adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Ini juga tidak kalah penting, tips untuk aman berkendara. Nah, peraturan lalu lintas ditegakkan agar supaya dapat menjamin keselamatan para pengendara. Oleh karena itu, mematuhi lalu lintas merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai pengguna jalan. Lalu yang kelima adalah tepat perhitungan dalam berkendara. Nah, misalnya mengurangi kecepatan ketika melewati keramaian atau perkampungan. Jadi benar-benar diperhitungkan ya dalam berkendara itu, kecepatannya kalau di kampung ya dikurangi. Dan menambah kecepatan di jalan lurus dan kosong. Usahakan agar berkendara pada siang hari agar pandangan tidak terganggu. Ya, kalau memang tidak bisa siang, terpaksa memang harus malam, memang karena perlukan jalan malam ya tentu upayakan jangan sampai ngantuk ya, dan pastikan juga mata kita tetap sehat. Jadi dengan berhati-hati dalam berkendara, tentu semoga kita dapat selamat sampai tujuan.
Nah, baik anak sekalian, setelah kalian mengetahui pengertian, kemudian tata tertibnya tadi ya, tertib lalu lintas, kemudian cara aman berkendara, tipsnya aman berkendara, maka berikutnya tentu bagaimana manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan. Nah, ini ada poster ya, ini juga karya siswa namanya Juwita Novita Sapitri, SMAIT Nurul Ilmi Tenggarong. Nah, ini ada baca-bacaan yang bisa kalian jadikan sebagai motivasi ya. Pemuda hebat itu tertib lalu lintas, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi peraturan lalu lintas, jadikan perjalanan Anda aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Nah, dengan demikian manfaat budaya tertib lalu lintas itu pertama adalah sampai tujuan dengan selamat. Ini manfaatnya ya. Jadi jika semua orang terutama kalangan pelajar dan anak-anak memiliki budaya tertib berlalu lintas, maka keselamatan pun terjamin. Ya, diharapkan bisa menjamin keselamatan. Tentu ini upaya ya, anak sekalian, upaya kita sebagai manusia agar bisa tertib berlalu lintas di jalan. Dengan manfaatnya kita bisa selamat sampai tujuan. Ini budaya tertib lalu lintas pertama, manfaatnya adalah insya Allah sampai tujuan dengan selamat. Kemudian yang kedua, mengurangi kecelakaan pada kalangan pelajar. Sehingga dengan adanya kesadaran dalam memiliki budaya tertib lalu lintas, maka dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Kemudian manfaat budaya tertib lalu lintas yang ketiga adalah mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya lalu lintas di jalan pada kalangan pelajar, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan berkurang. Sehingga kedamaian pemakai jalan akan lebih meningkat. Baik anak sekalian, terima kasih. Perhatian jangan lupa kalian subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.